Suatu ketika di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang kakek tua bernama Tuan Smith. Malam itu dia tidak bisa tidur dengan tenang. Firasatnya berkata akan ada hal buruk yang terjadi malam ini. Hingga ia memutuskan untuk keluar rumah dan memeriksa apa yang terjadi. Di halaman belakang rumah, ia menemukan bahwa firasatnya malam itu benar terjadi. Burung beo kesayangannya yang telah ia rawat selama bertahun-tahun kini telah hilang beserta sangkarnya. Sekelibat ia melihat sebuah bayangan menyelinap di kegelapan. Meski penglihatannya telah menua, ia yakin betul jika bayangan hitam itu menyelinap ke rumah tetangganya. Hingga keesokan harinya, Tuan Smith segera melaporkan kejadian itu kepada polisi dan menyebarkan rumor jika tetangganya, Sam yang adalah seorang pria paruh baya itu, adalah seorang pencuri. Siang itu polisi setempat datang dan membawa Sam untuk dimintai keterangan. Sam tentu terkejut dengan laporan itu, tapi tetap kooperatif dan mengikuti arahan dari petugas kepolisian. Di kantor polisi, Sam menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik, dari kegiatannya pada malam kejadian hingga keberadaan burung milik Tuan Sam. Sore hari setelah Sam menyelesaikan interogasinya, ia pulang dengan wajah kesal. Bisa-bisanya ia dituduh mencuri hanya karena sekelibat bayangan hitam yang entah itu apa. Namun kekesalannya tidak berujung sampai di situ. Saat ia memutuskan untuk membeli beberapa makanan sebagai hidangan makan malam di sebuah toko di desa itu, ia mendapatkan tatapan yang kurang mengenakan dari para penduduk desa. Rumor bahwa ia telah mencuri burung milik Tuan Sam kini sudah menyebar luas. Selanjutnya ia pulang dari toko itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa kehormatannya kini telah ternodai. Hingga keesokan harinya, kini giliran Tuan Smith yang diminta untuk hadir di pengadilan. Di sana ia mendengar kenyataan bahwa Sam pada malam kejadian tidak berada di rumah dan sedang bepergian keluar kota, yang dimana Sam adalah salah satu tenaga tukang di sebuah proyek jembatan di kota itu, beserta semua bukti dan saksi-saksi terkait. Mendengar hal itu, Tuan Smith merasa sedikit kecewa, namun tetap menerima keputusan sang hakim. Dia berkata jika hal itu seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi Sam, sebab dia hanya melayangkan tuduhan dan tidak menyakiti Sam atau siapapun. Sebelum persidangan kasus itu selesai, Pak Hakim menyampaikan suatu hal yang kemudian menghidupkan kembali harapan Tuan Smith. Tuan Smith, untuk membuktikan Sam adalah pelakunya, aku mau Anda menulis di sebuah kertas semua hal buruk yang Anda kira pelakunya adalah Sam, dan buanglah kertas itu di jalan saat Anda pulang. Tuan Smith yang ingin Sam segera mendapatkan hukuman, mengiyakan perintah sang hakim tanpa berpikir panjang. Di perjalanan pulang, ia menulis satu persatu keburukan yang ia dugakan kepada Sam dan membuang semua kertas itu di jalan. Dan kini sudah lebih dari 5 kertas telah ia buang di sepanjang perjalanan, hingga sampailah dia di rumah dan mengistirahatkan kaki-kakinya yang sudah tua. Keesokan harinya, saat hasil putusan sidang itu akan dibacakan, Tuan Smith dan Sam yang tengah duduk di bangkunya masing-masing mendengar sang hakim dengan seksama. Sang hakim kemudian meminta Tuan Sam untuk mengambil semua kertas yang telah ia buang kemarin. Ia akan membacakan semua tulisan di kertas itu sebagai dugaan baru. Tuan Smith yang sedikit terheran kemudian menjawab, "Maaf Pak Hakim, kertas-kertas itu sudah barang tentu terbawa angin kemana-mana. Aku tidak tahu kemana harus mencarinya." Sang hakim tersenyum tipis, kemudian menjawab, "Tuan Smith, begitulah gosip yang Anda sebarkan tentang Sam. Anda tidak tahu kemana gosip itu sudah menyebar, dan Anda tidak lagi bisa menariknya. Gosip yang Anda sebarkan kini telah menodai kehormatan Sam. Sam telah melaporkan jika penduduk desa sekarang memandangnya sebagai seorang pencuri, dan kehormatannya telah ternodai oleh kesalahan yang tidak ia lakukan." Tuan Sam terdiam. Ia merasa bersalah
dan sangat menyesali semua tuduhannya. Sekarang dia menyadari bahwa perkataannya tentang tuduhannya tidak akan menyakiti siapapun ternyata salah besar. Tidak seharusnya dia melayangkan tuduhan dengan bukti yang kurang jelas dan merusak kehormatan Sam tetangganya. Dia kemudian meminta maaf kepada Sam dengan penuh penyesalan. Teman-teman, adakah di antara kalian yang juga pernah mendapatkan tuduhan palsu? Saya sendiri pernah mendapatkannya dan itu cukup menyakitkan. Berhati-hatilah saat melayangkan sebuah tuduhan atau menyebarkan gosip. Jangan rusak reputasi orang lain atas kesalahan yang tidak mereka lakukan. Tuhan itu Maha Adil. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif untuk mensupport kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya.